Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba, jumpa lagi dengan kami. Pada episode sebelumnya, kami berjanji akan membahas tentang kejawen. Video kami kali ini yang membahas tentang kejawen adalah sebuah ajaran. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Secara etimologi, kata kejawen berasal dari kata Jawa, yang artinya sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Dalam konteks umum, kejawen sebagai falsafah atau pandangan hidup, bukan sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno tampak jelas bahwa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang Jawa yang tidak terlepas dari spiritual suku Jawa. Falsafah kejawen memiliki ajaran-ajaran tertentu, terutama dalam membangun tata kerama aturan kehidupan bermasyarakat, tata cara mengenal diri sendiri, bergaul dengan alam, serta cara berhubungan dengan Tuhannya. Bicara soal kejawen memang tidak bisa dilepaskan dari istilah seperti sedulur papot, kelima pancer, Sangkan Palading Dumadi, Serat Dewa Ruci, sampai kepada Manunggaling Kaula Gusti, dan lain-lain. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk akulturasi dari beberapa budaya dan paham agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke tanah Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa kala itu adalah animisme dan dinamisme. Lalu kejawen berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen, di mana pengikut masing-masing aliran itu tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen yang tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Dikisahkan, menurut Tantu Pagelaran, Sri dan Sadono memang pernah diminta turun ke Arcapada untuk menjadi nenek moyang orang Jawa. Menurut mistis Jawa, Sri dan Sadono adalah penjelmaan dari Dewi Laksmi, sedangkan Sadono adalah Dewa Wisnu sebagai suami istri. Dewi Sri dipercaya sebagai Dewa Padi, sedangkan Dewa Wisnu dianggap sebagai dewa yang membuat alam dan seisinya ini menjadi damai dan teratur. Atas dasar inilah orang Jawa meyakini bahwa beliau adalah cikal bakal kejawen. Dua tokoh misterius ini selalu mendapatkan posisi khusus dalam ritual mistik kejawen. Ajaran kuno ini pula yang selalu menjadi pedoman dan dikaitkan dengan falsafah Aji Saka. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita dianggap melambangkan kedatangan Dharma, ajaran dan peradaban Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta aksara Jawa, tarik tahun Saka, serta raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Akan tetapi, penafsiran lain beranggapan bahwa Aji Saka berasal dari kata Aji, yang berarti raja yang dihormati, dipuja, dan disembah. Sedangkan Saka
berarti tiang atau cabang. Dengan demikian, Ajisaka berarti tiang penyangga yang memperkokoh religiusitas masyarakat Jawa, yaitu kejawen. Dikisahkan, Ajisaka mengalahkan Dewata Cengkar. Dewata adalah lambang kebaikan, sedangkan Cengkar adalah lambang keburukan. Dewata Cengkar berarti gambaran baik dan buruk sifat yang ada pada manusia. Ajisaka berasal dari Pulau Majeti. Ini adalah gambaran badan kasar manusia, gambaran alam semesta yang mudah rusak. Di tempat inilah akan selalu dihuni oleh abdi Dora dan Sembada, yaitu nafsu yang jelek dan yang baik. Keduanya senantiasa berkecamuk, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dari kisah sugestif ini, Ajisaka memang bukan asli kejawen, tapi ia mengajarkan kejawen menurut versinya. Artinya, ajaran kejawen dikolaborasi dengan ajaran yang ada pada dirinya. Sedemikian kuatnya religi animisme dan dinamisme itu mengakar pada karakter asli masyarakat Jawa, hingga ragam budaya dan kepercayaan apapun yang bersentuhan dengan religi Jawa tetap saja tidak banyak berpengaruh secara signifikan. Baik perubahan esensial religi animisme dan dinamisme yang menjadi simbol kejawen tersebut, hingga pada akhirnya lahirlah ilmu-ilmu yang luar biasa dalam maknanya. Salah satu ajaran tersebut adalah sedulur papat Kalimo Pancer. Dari berbagai macam sudut pandang serta simbol-simbol yang ada dalam kosmologi kebatinan Jawa, sedulur papat Kalima Pancer dalam kauruh kebatinan Jawa, manusia tidak lahir sendiri di muka bumi ini. Diri kita dikelilingi oleh 4 makhluk gaib. Mereka adalah saudara yang setia menemani hidup kita, mulai dari janin, dalam kandungan, dilahirkan ke dunia hingga kita meninggal menuju alam kelanggengan. Sebelum masuk ke pembahasan sedulur papat Kalima Pancer, ada yang harus kita ungkap terlebih dahulu, di mana dia saudara tua yang tidak ikut dilahirkan melalui gua garba ibu, yaitu Mar dan Marti. Mar paling tua, mencerminkan perjuangan seorang ibu sewaktu melahirkan, atau keadaan perasaan cemas, was-was, khawatir seorang ibu menjelang kelahiran. Dia adalah kekuatan yang maha kuat, hebat untuk hidup dan melindungi hidup. Pangkatnya sangat tinggi, yaitu raja atau ratu. Perjuangan yang mempertaruhkan jiwa dan raganya, dan akhirnya timbullah sebuah kesaksian alam yang mencatat akan terjadinya sebuah proses kelahiran. Sedangkan Marti adalah keadaan perasaan seorang ibu setelah melahirkan, yaitu perasaan lega, tentram, damai dan penuh rasa syukur juga bahagia. Setelah usai, bayi lahir dengan selamat tanpa gangguan. Saat janin tumbuh di perut ibu, janin dilindungi di dalam goa garba oleh ketuban, ari-ari, darah dan pusar. Air ketuban bertugas melindungi jasad fisik dari bahaya atau pelindung fisik. Lalu ari-ari atau plasenta, pembungkus janin dalam rahim, melingkupi tindakan janin dalam rahim, kemudian menghantarkan kita ke tujuan, maka ia bernama sang penghantar.
Selanjutnya adalah darah, bertugas membantu janin kecil untuk tumbuh, berkembang menjadi bayi lengkap. Darah bisa juga disebut nyawa bagi janin, maka dia bernama sang pembantu setia. Saudara kita yang terakhir adalah pusar. Secara biologis adalah tali yang menghubungkan perut bayi dalam kandungan. Tugasnya mendistribusikan makanan yang dikonsumsi ibu ke bayi. Berikut ini yang disebut sedulur papat Kalima Pancer. Yang pertama, kangkawah yang keluar dari gua Garba sebelum bayi lahir. Warnanya putih, tempatnya di timur. Yang kedua, Adi Ari-Ari yang keluar dari gua Garba sesudah melahirkan. Warnanya kuning, tempatnya di barat. Getih atau darah yang keluar dari gua Garba sewaktu melahirkan. Warnanya merah, tempatnya di selatan. Yang keempat, puser atau puser yang dipotong sesudah kelahiran bayi. Warnanya hitam, tempatnya di utara. Sedangkan pancer adalah diri kita sendiri. Posisi pancer berada di tengah, diapit oleh saudara tua, Kang Barep dan Kang Kawa, dan dua saudara muda yaitu Adi Ari-Ari dan Adi Wiragil. Ngilmu sedulur papat Kalima Pancer lahir dari konsep kesadaran diri akan awal mula manusia diciptakan dan tujuan akhir hidup manusia, atau dengan sebutan Sangkan Parading Dumadi. Sedulur papat Kalima Pancer dalam pandangan Islam yang dilambangkan dengan 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril dilambangkan dengan air ketuban. Tugasnya adalah penyampai informasi. Di dalam Islam dikenal sebagai pembawa wahyu para nabi. Dalam konsep Islam Jawa, Jibril diposisikan pada kekuatan spiritual pada ketuban. Ada pandangan yang menyatakan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka otomatis Jibril menganggur karena beliaulah orang yang terakhir menerima wahyu. Tapi tidak demikian dalam pandangan kejawen. Setiap orang disertai Jibrilnya. Hakikatnya hanya ada satu Jibril di dalam alam raya, tapi pancaran cahayanya ada dalam setiap diri. Seperti itu ruh tidak pernah dinyatakan dalam bentuk jamak di dalam Al-Quran, tetapi setiap diri mendapatkan tiupan roh dari Tuhan. Satu, tetapi terpantul pada setiap cermin. Dan manusia sebenarnya adalah cermin bagi sang diri. Setiap diri menerima limpahan cahayanya. Di antara limpahan cahayanya adalah Jibril yang menuntun setiap orang. Jibril akan menuntun manusia ke jalan yang benar, yang telah membersihkan dirinya, membersihkan cerminnya, membersihkan hatinya. Jibrillah yang menambah daya agar teguh dan tebal keimanan seseorang. Dalam hasanah Jawa, Jibril berdampingan dengan guru sejati, bersanding dengan diri pribadi. Jibril tidak mampu menghantarkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha dalam Mi'raj. Beliau diceritakan ketika Jibril menampakkan diri ke hadapan Rasul, selalu ditemani oleh malaikat mulia lainnya, yaitu Mikail, Israfil, dan Ijrail. Jelas kiranya bahwa kehadiran ketuban ketika membungkus janin ternyata disertai saudara-saudara yang lain. Ditinjau dari kedudukan yang keluar paling awal, maka disebut sebagai kakak atau kakang. Begitu bayi lahir, maka selesailah tugas ketuban secara fisik, tetapi eksistensinya ketuban secara ruhania, ia tetap menjaga dan membimbing bayi tersebut sampai pada akhir hayat.
Yang kedua, malaikat Mikail dilambangkan dengan tali pusat. Tugas malaikat Mikail adalah memelihara kehidupan. Dalam hadis diceritakan bahwa malaikat Mikail mengemban tugas memelihara pertumbuhan pepohonan, kehidupan hewan, juga manusia. Dialah yang mengatur angin dan hujan dan membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Pada konsep sedulur papat yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam, tali pusar merupakan lokus, tempat duduknya malaikat Mikail. Dia merupakan tali penghubung bagi kehidupan manusia, makanan, oksigen, dan zat yang perlu dibuang dari tubuh janin agar tidak meracuni janin. Subhanallah, dia telah mengatur kehidupan manusia dalam rahim melalui malaikat-malaikatnya. Malaikat Mikail dipandang orang Jawa sebagai saudara yang memberikan sandang, pangan, dan papan. Jika seseorang memohon perlindungan Tuhan, maka Mikail lah yang akan menjalankan perintah Tuhan untuk melindunginya. Ketiga, malaikat Israfil dilambangkan dengan ari-ari. Menurut hadis, malaikat Israfil diciptakan setelah penciptaan arsy atau singgasana Tuhan. Disebut sebagai malaikat penggenggam alam semesta. Ia meniup trompet pemusnah dan pembangkitan. Ia digambarkan menengadah ke atas untuk melihat jadwal kiamat yang ada di Lauh Mahfuz. Israel disepadankan dengan ari-ari atau plasenta. Ari-ari adalah yang memayungi sang janin sampai ke tempat tujuan. Dialah yang memberikan keamanan, menyalurkan makanan dan kenyamanan pada janin. Dengan ari-ari ini, kehidupan berlangsung dalam janin. Eksistensi ari-ari ini disejajarkan dengan malaikat Israfil dalam kelahiran janin. Ari-ari diterima sebagai saudara muda atau adik. Dan yang terakhir adalah malaikat Ijroil, dilambangkan dengan darah. Malaikat Ijroil atau malaikat maut yang dipercaya sebagai yang bertanggung jawab akan kematian. Kehadirannya amat ditakuti manusia. Jika ajal telah tiba, maka ia akan mewafatkan manusia sesuai waktunya. Dalam konsep sedulur papat, malaikat maut ini ternyata saudara manusia sendiri, bukan orang lain. Dan ia tidak akan menyalahi tugasnya bila seseorang belum sampai pada ajalnya. Dia tidak akan mewafatkannya. Dia hadir untuk meringankan penderitaan manusia. Saudara sejati pasti melindungi bila yang bersangkutan selalu di jalan yang benar. Ijroil disebut sebagai kekuatan Tuhan yang berada di dalam darah. Sehari-hari Ijroil bertugas untuk menjaga hati yang suci. Jika hati terjaga kesuciannya, maka ketakutan akan hidup menderita dan kematian akan tak ada lagi. Jika ajal telah sampai, maka Ijroil mengorganisasi malaikat lainnya, mengorganisasi saudara-saudara lainnya untuk mengakhiri hidupnya. Permana yang memberikan kekuatan pada sang jiwa diangkat keluar tubuh, sehingga tubuh tak dapat lagi dikendalikan oleh jiwa. Rupa nyambung kita lepas, tubuh menjadi lunglai, tak berdaya. Ini bentuk umum kematian bagi manusia. Yang tidak umum bila sang diri sejati, manusia mampu memimpin saudara-saudaranya untuk melepaskan jiwa manusia ke alam gaib. Orang demikian sudah mampu menyongsong kematiannya dengan benar. Ia memberitahukan pada sanak saudaranya kapan kematiannya akan datang. Semua saudara gaib ini sudah menyatu dengan tubuh kita. Ketika di dalam rahim sendiri-sendiri wujudnya. Tapi ketika sang bayi sudah hadir hanya ada satu wujud. 4 saudara kita
tetap menyertai dalam wujud ruh dan tidak kasat mata. Ada kutipan dalam ayat Al-Quran yang perlu kita simak. Yang pertama, in kulun nafsin lama alaiha hafiz, yang artinya setiap diri niscaya ada penjaganya. Yang kedua, wa huwal al-qahir pauk ibadi wa yusril alaikum hafasa hatta iza za'ahadakum al-maut tawapathu rusulna wahum la yuparitun, yang artinya dialah yang berkuasa atas semua hambanya. Dia mengutus kepada kalian penjaga-penjaga untuk melindungimu. Jika seseorang sudah waktunya mati, maka utusan-utusan kami itu mewafatkannya tanpa keliru. Dari dua ayat tersebut di atas sudah sangat jelas, Tuhan telah memberikan penjaga-penjaga kepada setiap manusia, tetapi ada mekanisme alam yang telah ditetapkannya. Tuhan tidak pernah bertindak langsung, melainkan dengan melalui para penjaga-penjaganya yang telah diberikan kuasa olehnya. Menurut konsep Jawa, penjaga-penjaga itu adalah saudara kita sendiri atau sedulur papat. Akan tetapi, pandangan konsep versi Islam adalah malaikat-malaikat. Konsep ini berpengaruh pada psikologi kejiwaan. Dengan konsep penjaga itu malaikat, maka setiap orang diawasi. Sistem kepercayaan ini membuat orang bertingkah laku baik, takut berbuat salah karena ada yang mengawasi. Lalu perbuatan baik ini bukan lahir dari nuraninya, melainkan takut kepada pengawasnya. Dengan kepercayaan ini terbangunlah mental kardus, karena sejak kecil kita sudah ditakut-takuti oleh orang tua, ustadz, dan para sepuh. Sedangkan keyakinan adanya empat saudara yang memberikan perlindungan membuat orang merasa aman dalam hidupnya. Sedangkan keyakinan adanya saudara empat yang memberikan perlindungan membuat setiap orang merasa aman hidupnya. Secara psikologis, menciptakan perasaan tentram. Perbuatan baik pun menjadi sebuah harmonisasi dengan saudara-saudaranya, baik yang nyata maupun yang gaib. Para leluhur secara arif dan bijaksana, mereka tampil sebagai penyelaras sekaligus sebagai cagar budaya Jawa. Setelah Islam masuk ke Nusantara, ajaran kejawen mendapatkan tambahan bahasa dari unsur bahasa Arab dan terjadilah sinkretisme. Sedulur papat kemudian diartikan sebagai 4 macam nafsu manusia beserta gambaran karakternya, yaitu nafsu mutmainah merupakan nafsu positif karena memiliki kecenderungan untuk tunduk kepada roh suci. Nafsu ini digambarkan berwarna putih, yaitu ketuban. Nafsu supiyah digambarkan sebagai warna kuning dari ari-ari atau plasenta, bermakna selalu menyenangkan. Karakter supiyah cenderung untuk mengejar kenikmatan psikis seperti seks, sombong, dan lain-lain. Nafsu amarah digambarkan berwarna merah, perwujudan dari makna darah. Ketika sedang marah, jantung akan bekerja lebih cepat, maka darah pun mengaliri semua pembuluh darah yang ada di tubuh, sehingga ekspresi manusia akan sangat terlihat dengan jelas ketika marah. Yang keempat, nafsu lawamah dilambangkan dengan warna hitam yang merupakan gambaran dari pusar. Nafsu ini cenderung terikat kepada kepuasan biologis seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Dalam kaitan bagaimana manusia mengendalikan nafsu-nafsu tersebut,
baik ajaran Islam maupun kejawen, menganjurkan puasa. Hal ini dimaksudkan untuk menekan nafsu, sehingga pikiran menjadi tenang, jiwa dan raga menjadi sehat, sehingga nafsu tidak saling menekan dan menguasai diri. Dan yang terakhir adalah pancer, diwujudkan dalam dimensi nafsu mulhimah, yaitu hati nurani yang mengendalikan sedulur papat atau nafsu-nafsu di dalam diri kita sendiri. Hal ini dikenal dengan sebutan Nur Muhammad, yakni guru sejati. Guru sejati pancer adalah penyeimbang jagat kecil. Dalam diri manusia dikenal dengan sebutan rasa sejati atau sejatining rasa. Ketika guru sejati yang bersinggasana di dalam pancer ditemukan, manusia akan mampu mengendalikannya, mendapatkan dirinya di berbagai situasi. Manusia akan bijaksana kapan waktunya marah, sedih, senang dan bahagia dengan kadar yang semestinya. Dalam sufisme Jawa, sedulur papat lima pancer merupakan istilah untuk menggambarkan pengenalan diri secara mendalam. Jika manusia mengenal sedulur papat lima pancer, berarti dia sudah mengenal dirinya. Mengenal dirinya berarti mengenal Tuhannya. Perkenalan ini mengarahkan pada penyatuan dengan Tuhannya melalui pengendalian nafsu. Pemahaman mengenai jati diri mengarahkan manusia untuk menyadari tentang hakikat kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita diminta untuk mesubudi. Manekung, sholat, yang intinya merupakan latihan olah rasa untuk menemukan jati diri yang penuh nur ilahiyah, perpaduan antara ruh suci yaitu Nur Muhammad, sifat baik yang penuh dengan kemuliaan. Dengan kelihayan hati dalam mengendalikan hawa nafsu, akan menghasilkan insan-insan yang berbudi luhur, yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya, yang dikenal dengan istilah sikap batin tercermin dalam sikap lahir. Sikap lahir luruh dalam sikap batin. Guru Sejati versi Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dalam aspek filosofi atau spiritual kebatinan Jawa, dikenal adanya istilah aku dan guru sejati. Ilmu seseorang dikatakan sudah mencapai puncaknya apabila sudah dapat bertemu wujud guru sejati. Guru sejati bisa mewujud dalam bentuk halus. Wujudnya sama dengan diri kita sendiri. Melihat diri kita menjelma menjadi dua seperti melihat cermin. Siapakah guru sejati sebenarnya? Guru sejati adalah rasa sejati yang meretas dalam sukma sejati atau sukma suci. Kita mendayagunakan guru sejati dengan cara mengarahkan kekuatan metafisik sedulur papat dalam lingkup mikrokosmos untuk selalu waspada, jangan sampai tunduk kepada hawa nafsu. Bersamaan menyatukan kekuatan mikrokosmos dengan kekuatan makrokosmos, yaitu papat keblat alam semesta yang berupa energi alam dari 4 arah mata angin, lalu melebur ke dalam kekuatan pancer yang bersifat transenden atau sifat Tuhan yang maha kuasa, sehingga jasad dan hawa nafsu harus mengikuti kehendak sukma sejati untuk menyamakan frekuensinya dengan gelombang yang maha suci. Sukma menjadi suci tatkala sesuai dengan karakter dari sifat hakikat gelombang zat yang maha suci. Karena sukma sejati adalah proyeksi dari rasa sejati yang bersumber dari kehendak Tuhan.
Peleburan ini disebut dengan istilah manunggaling kaula Gusti, atau istilah lain, warangka manjing curigo, bermakna manusia masuk ke dalam diri Tuhan, ibarat Arya Sena masuk ke dalam tubuh Dewa Roji. Bisa juga curigo manjing warongko, bermakna Tuhan menitis ke dalam diri manusia. Diibaratkan Dewa Wisnu menitis ke dalam Prabu Kresna. Upaya manunggaling kaula Gusti dapat dilakukan melalui mesubudi, maladi hening, tarak berata, tapa berata, puja berata. Bangun di dalam tidur. Suatu saat nanti, jika Tuhan telah menetapkan kehendaknya, manusia dapat menyelam ke dalam tataran tertinggi, yaitu substansi dari manunggaling kaula Gusti, sebagai ajaran yang paling mendasar dalam ilmu kejawen, khususnya ajaran Kanjeng Sunan Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti. Bersatunya zat pencipta ke dalam diri makhluk, pancaran zatnya telah bersemayam menerangi ke dalam guru sejati, sukma sejati. Kebaikan yang dilakukan tidak didasari pamrih, melainkan kesadaran kodratnya sebagai manusia, makhluk Tuhan, kesadaran spiritual bahwa kemuliaan hidup kita apabila kita dapat bermanfaat untuk kebaikan bersama. Orang yang memiliki kesadaran demikian pada hakikatnya merupakan kehendak Tuhan. Ucapannya diumpamakan idu geni atau lidah api, yang diucapkan pasti terwujud. Kalimatnya menjadi sabda Pandita Ratu, selalu menjadi kenyataan. Ngilmu sastra jendra Hayu Ningrat Pangruating Diu adalah ilmu Jawa, yang berarti wejangan berupa mantra sakti untuk keselamatan dari unsur-unsur kejahatan dunia. Wejangan atau mantra tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan gaib sedulur papat, yang kemudian diikuti bangkitnya saudara pancer atau sukma sejati, sehingga orang yang mendapatkan wejangan akan mendapatkan kesempurnaan, karena bisa menuntaskan ilmu sedulur papat kalima pancer tingkat akhir. Serat sastra jendra Hayu Ningrat Pangruating Diu, secara harfiah, serat berarti ajaran, sastra jendra berarti ilmu mengenai raja, Hayu Ningrat berarti kedamaian, Pangruating berarti memuliakan atau merubah menjadi baik, sedangkan Diu yang berarti raksasa atau lambang keburukan. Raja di sini bukan berarti harfiah raja, melainkan sifat yang harus dimiliki semua manusia yang mampu menguasai hawa nafsu dan panca inderanya dari semua kejahatan. Seorang raja harus mampu menolak atau mengubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Artinya, ilmu sastra jendra Hayu Ningrat Pangruating Diu adalah ajaran kebijaksanaan dan kebajikan yang harus dimiliki manusia untuk mengubah keburukan mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Konsep Tuhan dalam pandangan aliran kejawen. Pandangan kejawen tentang Tuhan mencangkup konsep mengenai siapa yang disembah dan siapa yang menyembah, serta bagaimana cara menyembahnya. Kitab Tantu Pagelaran melukiskan konsep Tuhan adalah tunggal atau esa, yaitu Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang,
yang merupakan konsep transenden di luar kemampuan manusia dan imanen berada dalam kesadaran. Ajaran kejawen mengedepankan laku pribadi. Mereka memiliki kedekatan khusus secara spiritual saat menyebutkan Tuhan dengan sebutan Pangeran atau Gusti. Para penganut mistik kejawen dituntut untuk menjadi manusia yang sepi ing pamrih rame ing gawe, serta dapat memayu hayuning bawono, yaitu banyak bekerja bakti tanpa mementingkan keuntungan pribadi dan membentuk keselarasan dan keindahan dunia. Tuhan adalah Sangkan Parading Dumadi, atau disebut juga Sang Hyang Sangkan Paran. Ia hanya satu, tanpa kembaran. Orang Jawa biasa menyebutnya Gusti Pangeran, artinya raja. Kata pangeran berasal dari kata pangengran, yang artinya tempat bernaung atau berlindung. Wujudnya tidak dapat digambarkan dan definisikan juga tidak mungkin, karena tan kena kinaya ngapa. Manusia hanya bisa memberikan sebutan dengan perannya, misalnya Gusti Kang Karya Jagat, Sang Pembuat Jagat, Gusti Kang Gawe Urip, Sang Pembuat Kehidupan, Gusti Kang Murbang Dumadi, Sang Penentu Nasib semua makhluk, Gusti Kang Maha Agung, Sang Maha Besar. Dalam ajaran kejawen dikatakan Tuhan menyatu dengan ciptaannya. Persatuan antara Tuhan dan ciptaannya digambarkan sebagai curigo manjing warangka, warangka manjing curigo. Artinya seperti keris masuk ke dalam sarungnya, seperti sarung memasuki kerisnya. Meskipun ciptaannya selalu berubah, Tuhan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada ciptaannya. Dengan demikian, jarak antara Tuhan dan ciptaannya pun menjadi tak terukur. Seperti istilah ini, adoh tanpa wanganan, jedak tanpa senggolan, jauh tanpa batas, dekat tanpa bersentuhan. Dari Kidung Dangdang Gula dapat disimpulkan hakikat Tuhan adalah kekosongan abadi yang padat energi, areal hampa udara yang menyelimuti jagat raya. Sang kosong atau suwung meliputi segalanya. Suwung iku ang liputi sakalir kang ana. Ia seperti udara tanpa batas, dan keberadaannya menyelimuti seluruh yang ada, baik yang di luar maupun yang di dalam. Maka untuk menyatukan diri, kita pun harus kosong. Sebab hanya dengan kosonglah yang dapat menyatu dengan Sang Maha Kosong. Caranya dengan mengosongkan diri, membersihkan muatan-muatan berupa nafsu dan keinginan untuk mencapai maje jeroning sepi, atau rasa damai yang tak terkatakan, atau dengan kata lain hening heneng, yaitu kedamaian sejati. Digambarkan dengan indah suasana tersebut dengan tarleng saking liepe layaping aluyo pindah pesating supena sumusuk ing rasa jati. Ketika tiba di ambang batas kesadaran, hanya seperti kilasan mimpi, kita seolah menyelinap ke dalam rasa sejati. Sahabat Akarimba, demikianlah ajaran tentang kejawen, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh sahabat Akarimba tentang kejawen ini sendiri. Kepada seluruh sahabat Akarimba, jangan lupa mensubscribe, like, dan komen pada setiap video-video kami selanjutnya.
Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.